Kisah legenda asal-usul pocong. Dalam kebudayaan Indonesia, kepercayaan akan makhluk halus sangat kental. Salah satu yang paling dikenal adalah pocong. Cerita ini seringkali membuat bulu kuduk berdiri dan menebarkan rasa takut di kalangan masyarakat. Konon hantu pocong ini memiliki asal-usul yang menarik, berikut ceritanya. Di zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil di Jawa yang tersembunyi dari hiruk-pikuk kota, masyarakat hidup dengan kepercayaan dan adat yang kuat. Desa itu dikenal tenang, aman, dan sangat menjunjung tinggi nilai tradisi. Namun, suatu ketika, desa ini dikejutkan dengan kematian seorang lelaki secara mendadak. Lelaki ini dikenal kaya, namun kesombongannya membuat banyak orang tidak menyukai dirinya. Sesuai adat, beberapa warga segera memandikan jenazahnya, membungkusnya dengan kain kafan, dan melakukan proses pemakaman seperti biasanya. Malam pertama setelah pemakaman, suasana di desa terasa lebih mencekam daripada biasanya. Bulan yang redup menyinari makam, menciptakan bayangan-bayangan aneh di tanah. Seorang penduduk desa yang tinggal tak jauh dari kuburan, merasa gelisah dan tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk keluar rumah, sekedar mencari udara segar di malam yang dingin. Saat mendekati makam, ia tiba-tiba melihat sosok putih yang melompat-lompat dan melayang-layang di antara nisan-nisan. Sosok tersebut terlihat mondar-mandir tanpa henti, seperti mencari sesuatu yang hilang. Penduduk tersebut merasakan bulu kuduknya berdiri, ketakutan menyelimuti dirinya. Dengan langkah tergesa-gesa, ia berlari menuju rumah beberapa warga lainnya, ingin segera menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Di dalam rumah yang remang-remang, beberapa warga yang sedang berkumpul mendengarkan cerita penduduk tersebut. Ada yang terlihat ketakutan dan mulai percaya bahwa sosok pocong itu benar-benar ada, sementara yang lain mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya ilusi semata. Mereka berkumpul lebih dekat, saling berbagi pendapat dan ketakutan. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Di sudut rumah, seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana dan penuh pengetahuan tentang dunia gaib, mengamati situasi dengan tenang. Ia tahu bahwa kepercayaan dan ketakutan ini tidak boleh dianggap remeh. Mungkin memang ada yang tidak beres, gumamnya pelan. Lelaki tua itu kemudian berdiri dan memutuskan untuk mencari solusi, karena ia tahu bahwa desa ini membutuhkan jawaban atas fenomena aneh yang baru saja terjadi. Hari demi hari, cerita tentang pocong semakin berkembang di desa itu. Setiap malam, masyarakat mulai merasakan ketakutan yang merayap. Banyak yang mengaku melihat sosok putih yang melompat-lompat di sekitar makam dan di jalan-jalan sepi. Kehadirannya selalu disertai dengan aroma anyir dan suara rintihan pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Anak-anak mulai dilarang keluar rumah setelah maghrib, dan penduduk semakin waspada. Setiap malam, penampakan pocong menjadi semakin sering. Cerita tentang sosok putih itu menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut, menambah ketakutan dan kecemasan di kalangan masyarakat. Kisah penampakan pocong menjadi buah bibir di seluruh desa. Nama, pocong, mulai disebut-sebut dengan penuh rasa takut. Setiap kali malam tiba, penduduk desa menutup pintu dan jendela rapat-rapat, berharap mereka tidak perlu melihat sosok menakutkan itu di depan rumah mereka. Namun, rasa penasaran terus mengusik mereka, membuat malam-malam mereka dipenuhi mimpi buruk tentang penampakan pocong yang seolah-olah mencari kedamaian yang tak kunjung datang. Penduduk desa, yang awalnya hanya mendengar cerita dari tetangga, mulai mengalami sendiri teror pocong. Semakin banyak yang mengaku melihat sosok itu di sudut-sudut gelap desa. Bahkan, beberapa di antaranya mengaku mendengar suara rintihan penuh derita dari arah makam. Suasana desa yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi mencekam. Rasa takut yang melanda masyarakat membuat mereka mencari perlindungan. Mereka mulai berkumpul di rumah-rumah, bercerita tentang pengalaman masing-masing dan mencari cara untuk mengatasi teror ini. Doa-doa mulai dipanjatkan, berharap pocong yang gelisah bisa menemukan kedamaian. Seiring berjalannya waktu, legenda pocong semakin meresap ke dalam kehidupan masyarakat desa. Cerita demi cerita beredar, masing-masing lebih menyeramkan dari yang sebelumnya. Ketakutan terhadap pocong bukan lagi hanya karena penampakannya yang mengerikan, tetapi juga karena kepercayaan bahwa pocong bisa merasuki seseorang dan membawa sial bagi siapa saja yang melihatnya.
penduduk desa mulai semakin waspada. Setiap suara aneh di malam hari, setiap bayangan yang terlihat di sudut mata, dianggap sebagai tanda kehadiran pocong. Mereka yang mengaku pernah melihat pocong tidak hanya merasakan ketakutan, tetapi juga mengalami serangkaian nasib buruk yang tidak bisa dijelaskan. Dari kehilangan barang berharga, gagal panen, hingga jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Kisah tentang kemampuan pocong untuk merasuki seseorang membuat masyarakat semakin berhati-hati. Ada yang mengatakan bahwa pocong bisa masuk ke dalam tubuh seseorang melalui mata, sehingga siapapun yang melihat pocong harus segera menutup mata dan berdoa agar tidak dirasuki. Mereka juga percaya bahwa pocong membawa energi negatif yang bisa menyebar ke seluruh desa, menciptakan aura ketidakberuntungan yang sulit dihilangkan. Cerita-cerita ini menambah rasa takut yang sudah ada. Malam-malam di desa dipenuhi dengan doa-doa perlindungan dan berbagai upaya untuk menjauhkan diri dari pocong. Warga mulai memasang benda-benda suci di sekitar rumah mereka, seperti ayat-ayat Al-Quran, daun-daun yang dianggap memiliki kekuatan penolak bala, dan bahkan membuat barikade dari tanaman berduri di sekitar pekarangan mereka. Sampai akhirnya di suatu malam, dengan keberanian yang tak tergoyahkan, seorang pemuda bertekad untuk mengungkap misteri yang selama ini menghantui desanya. Ia berniat mencari kebenaran di balik legenda tersebut. Dengan penuh tekad, Raka mendatangi rumah seorang kakek tua yang tinggal di ujung desa, yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita kuno dan memiliki kemampuan mistis. Kakek tua itu, yang dipanggil Embah, telah hidup selama bertahun-tahun di desa dan menyimpan banyak rahasia dari masa lalu. Awalnya, Embah enggan berbicara, namun setelah didesak berkali-kali, akhirnya ia memutuskan untuk membuka kisah asal mula pocong. Ketahuilah, Nak, kata Embah dengan suara serak dan dalam, jika seseorang yang memiliki tabiat kesombongan karena kekayaan atau kekuasaan meninggal mendadak, ketika dikuburkan dalam tradisi Jawa, tali yang mengikat tubuh jenazah harus dilepas agar arwah bisa pergi dengan tenang. Embah berhenti sejenak, menatap jauh, seolah memastikan bahwa pemuda itu mengerti betul apa yang ia katakan. Namun, jika ada kelalaian dan tali pocong itu tidak dilepaskan, jenazah tersebut akan terbangun dalam kematian. Terjebak dalam kegelapan kuburnya, dengan tali pocong yang masih terikat, arwah itu akan menjadi pocong yang gelisah, seperti yang kau dan warga desa lainnya lihat. Pemuda tersebut terdiam mendengar cerita itu, memahami bahwa kesombongan dan kelalaian manusia bisa membawa bencana besar. Cara satu-satunya untuk mengakhiri teror pocong tersebut adalah dengan melepaskan tali pocong yang masih terikat pada jenazah. Dengan informasi tersebut, Raka dan para warga desa beserta tetua desa memutuskan untuk mengambil tindakan. Malam itu, dalam keheningan yang mencekam, mereka berkumpul di makam lelaki yang meninggal mendadak tempo hari. Dengan hati-hati, mereka membuka makam dan menemukan jenazah yang terbungkus kain kafan dengan ikatan yang masih kencang. Saat ikatan kain kafan itu mulai dilepaskan, suasana penuh ketegangan. Prosesi doa-doa penenang jiwa mulai dilantunkan, memohon agar arwah yang gelisah bisa pergi dengan tenang. Dalam keremangan malam, perlahan harapan mulai kembali. Aroma anyir yang menakutkan mulai hilang, digantikan dengan perasaan lega di antara warga. Pelepasan ikatan kain kafan itu menjadi titik balik bagi desa. Penampakan pocong yang selama ini menghantui mereka berangsur-angsur hilang. Malam-malam yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini kembali tenang. Penduduk desa merasa bebas dari teror yang selama ini menghantui mereka. Kehidupan desa pun kembali normal, namun kisah tentang pocong itu tetap hidup. Legenda tersebut menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi pengingat akan pentingnya menjaga adat dan tradisi dengan benar. Masyarakat belajar bahwa kesalahan kecil dalam menjalankan tradisi bisa membawa dampak besar, dan menghormati mereka yang sudah tiada adalah tanggung jawab yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Desa itu kembali damai, namun kisah pocong tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah mereka, sebuah legenda yang mengingatkan pentingnya keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Demikianlah kisah legenda asal-usul pocong yang berkembang dalam cerita masyarakat. Namun, menurut pandangan Islam, pocong yang dikenal sebagai sosok hantu menyeramkan sebenarnya bagian dari tahayul atau kepercayaan yang tidak memiliki dasar dalam ajaran agama.
Islam mengajarkan bahwa setelah seseorang meninggal, ruhnya akan berada di alam barzakh, fase antara kehidupan dunia dan akhirat. Pocong sendiri, dalam ritual penguburan Islam, adalah mayat yang telah dibungkus dengan kain kafan. Kepercayaan bahwa pocong dapat bangkit dari kubur dan berkeliaran karena tali kafannya tidak dilepas tidak didukung oleh ajaran agama, lebih dianggap sebagai mitos atau cerita rakyat yang berkembang dalam budaya lokal. Menurut beberapa pandangan, jika penampakan pocong memang nyata, itu bisa jadi adalah perwujudan jin, makhluk gaib yang ingin menakut-nakuti manusia. Beberapa orang percaya bahwa penampakan pocong sebenarnya adalah jin yang menyamar. Namun, ajaran Islam menekankan bahwa kepercayaan akan hantu seperti pocong tidak seharusnya mempengaruhi keyakinan dan ibadah seseorang. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan. Legenda pocong tetap hidup sebagai peringatan bagi generasi berikutnya, menjadi pengingat akan pentingnya menjaga adat dan tradisi dengan benar serta tidak mudah terpengaruh oleh tahayul yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Postingan populer dari blog ini. Sejarah asal-usul suku Mentawai, tertua di Indonesia, warisan budaya yang menawan. April 24th, 24.